Hai semua, perkenalkan nama saya Yuli Jitagula dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2018113935. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis kasus bisnis. Hal-hal yang perlu kita ketahui dalam pengenalan bisnis case yaitu 1. Istilah kasus bisnis mengacu pada alasan atau pembenaran untuk sebuah proposal. Yang kedua, kasus bisnis yang kuat menunjukkan bahwa perusahaan harus mengejar alternatif di atas pilihan lain karena itu akan menjadi kepentingan terbaik perusahaan untuk melakukannya. Yang ketiga, pengembangan sistem biasanya dimulai dengan permintaan dengan penyelidikan awal yang mencakup studi kelayakan. Perlu kita ketahui, bisnis case adalah analisa nilai organisasi, kelayakan, biaya, manfaat, dan risiko dari beberapa alternatif atau pilihan yang diusulkan untuk mengembangkan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, perencanaan strategis kerangka kerja untuk pengembangan sistem teknologi informasi, yang mana tinjauan perencanaan strategis, rencana strategis hingga hasil bisnis, contoh alat tulis, peran departemen, teknik informasi dalam evaluasi proyek, dan masa depan. Apa itu kasus bisnis atau business case? Business case adalah sebuah proposal terstruktur untuk memperbaiki bisnis yang berfungsi sebagai sebuah paket keputusan untuk para pengambil keputusan organisasi. Beberapa hal berikut yang harus kita ketahui dalam kasus bisnis antara lain, harus komprehensif namun mudah dipahami, harus menggambarkan proyek yang jelas, memberikan pembenaran untuk melanjutkan, dan memperkirakan dampak keuangan proyek. Selanjutnya, proyek sistem informasi adalah proyek yang berhubungan dengan perangkat lunak atau sistem informasi dalam suatu sistem komputer. Di antaranya, alasan utama untuk proyek sistem, faktor-faktor yang mempengaruhi proyek sistem, faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, manajemen proyek. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita tinjau dalam mengevaluasi permintaan sistem sebagai berikut. Komite tinjauan sistem atau komite sumber daya komputer mengevaluasi permintaan sistem. Formulir permintaan sistem, komite petinjau sistem. Selanjutnya, tinjauan kelayakan. Permintaan sistem harus melewati beberapa tes yang disebut studi kelayakan untuk melihat apakah layak untuk dilanjutkan lebih lanjut. Kelayakan operasional, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan jadwal kelayakan. Mengevaluasi kelayakan. Mengevaluasi kelayakan merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek atau sistem informasi. Langkah pertama dalam mengevaluasi kelayakan adalah mengidentifikasi dan menyingkirkan permintaan sistem yang tidak layak. Bahkan, jika permintaan itu layak, itu mungkin tidak diperlukan. Analisis kelayakan adalah tugas berkelanjutan yang harus dilakukan selama proses pengembangan sistem. Selanjutnya, menetapkan prioritas. Faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas salah satu contohnya yaitu apakah sistem yang diusulkan akan mengurangi biaya, di mana, kapan, bagaimana, dan berapa banyak. Akankah sistem meningkatkan pendapatan bagi perusahaan, di mana, kapan, bagaimana, berapa banyak. Akankah proyek sistem menghasilkan lebih banyak informasi atau menghasilkan hasil yang lebih baik? Akankah sistem melayani pelanggan dengan lebih baik? Akankah sistem melayani organisasi dengan lebih baik? Dapatkah proyek dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar? Apakah sumber daya keuangan, manusia, dan teknis yang diperlukan tersedia? Proyek discretionary dan non-discretionary, yaitu proyek manajemen yang memiliki pilihan disebut discretionary, dan proyek manajemen yang tidak memiliki pilihan disebut non-discretionary. Selanjutnya, ikhtisar investigasi awal, yaitu investigasi awal, interaksi manajer dan pengguna, merencanakan investigasi awal,
pahami masalah atau peluang, tentukan lingkup dan kendala proyek, lalu lakukan pencarian fakta, analisa keuangan atau proyek biaya manfaat, lalu evaluasi kelayakan, lalu presentasikan hasil dan rekomendasi. Demikian penjelasan dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.